Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kardiansyah selaku dosen pengampu mata kuliah hubungan tanah air dan tanaman. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil kerja dari kelompok kami yaitu mengenai model neraca air dengan menggunakan aplikasi Fansim. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Nur Rahman Hoyrullah dengan NIM A1C021031. Yang kedua ada saya sendiri, Faizal Nur Fajrin dengan NIM A1C021051. Yang ketiga ada Awit Mulyaning Tias dengan NIM A1C021061. Dan yang keempat ada Muhammad Yusuf Mukorobin dengan NIM A1C021046. Next. Selanjutnya ada latar belakang yang akan dijelaskan oleh Mas Robin. Persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Latar belakang dari kelompok kami pertama yaitu ada neraca air merupakan perhitungan kuantitatif dari masukan, keluaran, dan perubahan dalam penyimpanan air di suatu wilayah, menjadi alat yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya air. Data cuaca, termasuk informasi mengenai curah hujan, suhu, kelembapan, dan kecepatan angin, memiliki peran yang sangat krusial dalam mempengaruhi komponen neraca air. Menggunakan alat Fansim, sebuah perangkat lunak permodelan sistem dinamis memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai hubungan antara data cuaca dan neraca air. Next. Fansim memfasilitasi pembuatan model yang mensimulasikan berbagai skenario dan dampak dari perubahan variabel cuaca terhadap ketersediaan dan distribusi air. Misalnya, melalui simulasi skenario peningkatan curah hujan, model Fansim dapat menunjukkan potensi peningkatan resiko banjir di daerah tertentu, yang memungkinkan pengambilan kebijakan untuk merencanakan pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk mencegah bencana tersebut. Secara keseluruhan, hubungan antara neraca air dan data cuaca dapat dianalisis dengan lebih efektif menggunakan Fansim, yang membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih informasi dan strategi pengolahan air yang berkelanjutan. Baik, untuk pokok bahasan selanjutnya yaitu ada model Fansim, ada skenario yang digunakan untuk menghitung neraca air. Selanjutnya ada model neraca air yang akan dijelaskan oleh Nur Rahman. Nur Rahman, dipersilakan. Ya, terima kasih pada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang model neraca air, di mana model neraca air ini digunakan untuk mengetahui nilai dari grafik soil water content juga ETM atau evapotranspirasi maksimumnya, di mana soil water content sendiri dipengaruhi oleh inflow, actual transpiration, actual evaporation, dan juga perkolasi, di mana untuk inflow sendiri dipengaruhi oleh rainfall dan juga intersepsi. Untuk aktual transpirasi sendiri dipengaruhi oleh fungsi kadar air atau FW dan juga transpirasi atau TM. Untuk aktual evaporation sendiri ini dipengaruhi oleh soil water content EM dan juga theta PBB. Sementara untuk perkolasi juga dipengaruhi oleh soil water content dan juga perkolasi. Untuk fungsi kadar air juga dipengaruhi oleh soil water content juga ya. Sementara di sini untuk fungsi ETM atau evapotranspirasi maksimumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu ada delta, FBTP, TU, lambda, gamma, albedo, juga RLW. Di mana ETM juga dipengaruhi atau mengeluarkan yaitu ada EM dan juga TM. Selain itu, ETM juga dipengaruhi oleh RN, di mana RN itu terdiri dari dua faktor yaitu ada RLW dan juga albedo. Sementara RLW itu dipengaruhi oleh fungsi dari EA dan juga fungsi dari T air. RLW selain dipengaruhi oleh hal tersebut juga dipengaruhi oleh S anggot, di mana S anggot juga dipengaruhi oleh LD dan juga nilai dari N per N. Sementara itu,
untuk mengetahui nilai kadar air, ES, EA, U, dan GS dipengaruhi oleh faktor waktu, di mana faktor waktu tersebut nantinya akan diisi oleh data-data suhu airnya, atau nanti kalau mencari rainfall-nya akan diisi dengan data curah hujan yang sudah diisi dalam Excel. Di mana dalam model neraca air yang ditampilkan itu juga menyimpulkan bahwa sebuah representasi dari aliran dan penyimpanan air dalam suatu sistem tertentu, di mana diagram ini menggambarkan berbagai komponen dan interaksi antara variabel-variabel yang mempengaruhi ketersediaan dan distribusi air. Komponen utama yang terlihat mencakup konten air tanah, evaporasi aktual, dan beberapa input serta output lainnya seperti curah hujan atau rainfall, infiltrasi atau infiltration, dan aliran permukaan atau runoff, di mana arah panah menunjukkan hubungan sebab akibat di antara variabel-variabel ini, sedangkan tanda plus dan min menunjukkan hubungan positif atau negatif. Biasanya untuk tanda yang ke dalam itu positif, dan untuk tanda panah yang keluar itu biasanya untuk hal yang negatif. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya ini ada 2 skenario yang kami gunakan untuk menghitung menggunakan aplikasi Vensim yang akan dijelaskan oleh Awit. Kepada Awit dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya kepada moderator. Skenario model neraca air menggunakan data harian yang mencakup berbagai parameter meteorologi dan hidrologi selama periode 120 hari. Parameter yang disertakan adalah suhu udara atau T air, kelembaban relatif atau RH, kecepatan angin atau U, curah hujan atau rainfall, dan aliran permukaan atau QS. Suhu udara berkisar antara 25,4 derajat Celcius hingga 29,6 derajat Celcius. Kelembaban relatif bervariasi antara 76% hingga 92%, menunjukkan kondisi udara yang umumnya lembab. Kecepatan angin sebagian besar berkisar antara 1 hingga 2 meter per detik, dengan beberapa hari mencatat kecepatan angin 0 meter per second, yang mungkin mencerminkan hari dengan hari yang tenang atau tidak ada pengukuran. Curah hujan bervariasi secara signifikan dari 0 hingga 81,3 mm, hari-hari dengan curah hujan tinggi seperti hari ke-63 atau 73 mm dan hari ke-81 dengan besar 81,3 mm menunjukkan kejadian hujan yang intens. Aliran permukaan berkisar antara 1,74 mm hingga 10,7 mm. Dengan aliran permukaan tertinggi tercatat pada hari ke-100 yaitu sebesar 10,7 mm, mencerminkan peningkatan aliran air yang mungkin disebabkan oleh curah hujan tinggi atau faktor lainnya. Selanjutnya ada hasil running skenario 1. Yang pertama ada grafik soil water content yang menggambarkan perubahan kadar air tanah selama periode waktu 120 hari. Pada awal periode, kadar air tanah relatif stabil mendekati nilai 0. Kemudian terjadi lonjakan pada kadar air tanah sekitar hari ke-20 yang menyebabkan peningkatan mendadak dalam kadar air tanah. Setelah puncak ini terjadi penurunan mendekati nilai 0 kembali. Selanjutnya ada fungsi kadar air tanah. Pada grafik ini kita dapat melihat bahwa pada awal periode, fungsi kadar air tanah berada pada tingkat yang sangat rendah dan stabil, namun sekitar hari ke-20 terjadi lonjakan pada nilai fungsi kadar air tanah. Selanjutnya ada grafik transpirasi aktual, di mana sumbu horizontal menggambarkan waktu dalam hari, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan nilai transpirasi dalam miliaran atau B atau billion. Dari grafik ini terlihat bahwa pada awal periode terjadi fluktuasi yang signifikan dengan nilai transpirasi aktual menurun tajam hingga mendekati min 10 miliar pada sekitar hari ke-15. Kemudian nilai transpirasi stabil di sekitar 0 untuk sisa periode pengamatan hingga hari ke-120. Next. Selanjutnya ada grafik evaporasi aktual.
menunjukkan waktu dalam satuan hari dan sumbu vertikal menunjukkan nilai evaporasi dalam satuan tertentu yang berkisar antara min 2000 hingga 2000. Grafik ini menggambarkan fluktuasi signifikan dalam nilai evaporasi dengan beberapa puncak yang mencapai hampir 2000 dan lembah yang mendekati min 2000. Pada periode awal, hari 0 hingga ke-20 terlihat perubahan drastis dengan beberapa puncak tinggi dan penurunan cepat. Dari hari 20 ke 60, variasi tetap ada namun lebih moderat. Sementara setelah hari 60, pola fluktuasi menjadi lebih stabil meski tetap dalam rentang yang besar. Selanjutnya ada grafik perkolasi yang menggambarkan perubahan jumlah perkolasi di mana sumbu horizontal menunjukkan waktu dalam satuan hari, sementara sumbu vertikal menunjukkan jumlah perkolasi dalam satuan tertentu dengan nilai maksimum 6 billion atau miliar. Grafik ini menunjukkan bahwa perkolasi terjadi secara signifikan hanya pada satu titik waktu, yaitu sekitar hari ke-20 dengan nilai yang mendekati 6 billion. Selain dari lonjakan ini, nilai perkolasi tetap nol sepanjang sisa periode pengamatan. Selanjutnya ada grafik evapotranspirasi potensial atau maksimum yang menggambarkan perubahan evapotranspirasi dengan sumbu horizontal mewakili waktu dalam satuan hari mulai dari hari ke-0 hingga 120, sementara sumbu vertikal menunjukkan nilai evapotranspirasi dalam satuan tertentu dengan kisaran antara min 10.000 hingga 10.000. Pada awal periode, grafik menunjukkan penurunan tajam nilai evapotranspirasi dari sekitar 10.000 mendekati 0, yang mengindikasikan bahwa nilai evapotranspirasi potensial atau maksimum sangat tinggi tetapi kemudian cepat menurun. Setelah penurunan awal, nilai evapotranspirasi berfluktuasi di sekitar garis nol dengan amplitudo yang relatif kecil, menunjukkan stabilitas dari sekitar hari ke-20 hingga hari ke-120 tanpa perubahan drastis, dengan nilai berkisar antara min 1000 hingga 1000. Grafik seringkali melintasi garis nol menunjukkan adanya keseimbangan antara kehilangan air melalui evapotranspirasi dan kondisi lain yang mempengaruhinya seperti kelembaban tanah atau curah hujan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada skenario 2. Ya, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini untuk skenario 2 mempunyai komponen yang sama, yaitu ada air, RHU, rainfall, dan juga AGS. Di mana untuk skenario sendiri, angka-angkanya dirubah di mana suhu airnya bervariasi yaitu antara 25 hingga 31 derajat Celcius, sementara untuk kelembaban relatifnya atau RH-nya itu berkisar antara 76 hingga 92%, sementara untuk kecepatan anginnya juga bervariasi yaitu antara 0 hingga 2 meter per detik yang mencerminkan kondisi angin yang berubah-ubah. Sementara untuk curah hujan sendiri atau rainfall menunjukkan fluktuasi yang signifikan, yaitu mulai dari tidak ada hujan hingga puncak curah hujannya seperti itu 81,3 mm. Sementara itu yang terakhir yaitu ada aliran permukaan atau GS menunjukkan variasi yang cukup besar dengan nilai terendah yaitu ada 2,4 mm dan tertinggi yaitu ada 121 mm. Sementara untuk hasil running dari skenario 2 sendiri untuk cell weather kontennya, di mana sumbu X menunjukkan waktu dalam satuan hari dengan sumbu Y menunjukkan kadar air dengan satuannya lebih besar, yaitu dengan rentan antara min 1 juta hingga 100 juta. Grafik ini memperlihatkan fluktuasi besar kadar air tanah pada awal periode pengamatan. Kadar air tanah dimulai sedikit di atas 0 dan kemudian turun tajam hingga mencapai nilai negatif sekitar hari ke-15. Setelah itu, kadar air tanah naik drastis melampaui nilai 0 dan mencapai puncak positif sekitar hari ke-20. Setelah mencapai puncak tersebut, kadar air tanah kembali turun mendekati 0 dan tetap stabil hampir sepanjang sisa periode pengamatan yaitu hingga hari ke-120. Yang kedua yaitu ada grafik fungsi kadar air tanah, di mana dari grafik tersebut menunjukkan nilai kadar air tanah
dari sumbu Y mencapai hingga 4 juta. Selain itu, grafik juga memperlihatkan dua puncak utama yang sangat mencolok atau sangat tinggi. Pada awal grafik, kadar air tanah mulai dari nilai 0 dan kemudian naik tajam hingga mencapai puncak pertama sekitar hari ke-15. Setelah mencapai puncak pertama, kadar air tanah turun tajam namun segera naik kembali dengan nilai yang lebih tinggi untuk mencapai puncak kedua, yaitu sekitar hari ke-20. Setelah mencapai puncak kedua, kadar air tanah kembali turun drastis, mendekati nol, dan tetap stabil hingga akhir periode pengamatan, yaitu hari ke-120. Yang ketiga yaitu ada grafik dari transpirasi aktual, di mana dari grafik transpirasi aktual selama periode 120 hari, terlihat bahwa pada awal periode terjadi fluktuasi yang signifikan dengan nilai transpirasi mencapai puncak positif dan negatif yang tinggi. Namun setelah sekitar 20 hari, nilai transpirasi aktual stabil di sekitar nilai 0, menunjukkan bahwa transpirasi tanaman tidak mengalami perubahan besar selama sisa periode pengamatan. Selanjutnya, evaporasi aktual. Pada grafik tersebut menunjukkan bahwa fluktuasi signifikan dalam laju evaporasi aktual selama periode pengamatan 120 hari. Pada awal pengamatan, laju evaporasi bervariasi sekitar nilai 0 dengan beberapa puncak positif dan negatif. Grafik menunjukkan bahwa evaporasi aktual tidak konstan dan mengalami perubahan mendadak yang cukup besar. Beberapa puncak yang menonjol dapat diamati pada sekitar hari ke-20, hari ke-40, dan hari ke-60, di mana laju evaporasi aktual mencapai nilai positif yang signifikan, mendekati atau melebihi 1000. Di sisi lain, ada juga penurunan drastis hingga mendekati minus 2000, terutama sekitar hari ke-50. Setelah fluktuasi besar pada periode tengah, laju evaporasi tetap bervariasi, tetapi amplitudo yang lebih kecil hingga akhir periode pengamatan. Kemudian, grafik perkolasi menunjukkan bahwa sekitar hari ke-20 terjadi lonjakan signifikan dalam nilai perkolasi yang mencapai puncak mendekati 40 juta, menandakan adanya peristiwa perkolasi yang sangat besar atau intens pada waktu tersebut. Setelah puncak ini, aktivitas perkolasi kembali turun secara drastis mendekati nol, dan tidak ada lagi aktivitas signifikan yang tercatat. Dari hari ke-40 hingga ke-120, grafik menunjukkan tidak adanya aktivitas perkolasi, dengan garis yang tetap datar mendekati nol. Secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan bahwa peristiwa perkolasi yang signifikan hanya terjadi dalam periode singkat, sekitar hari ke-20, sementara pada waktu lainnya hampir tidak ada perkolasi yang teramati. Selanjutnya, grafik evapotranspirasi maksimum. Pada grafik tersebut, menunjukkan data evapotranspirasi potensial atau maksimum selama 120 hari. Dengan pada awal periode, dari hari 0 hingga hari 20, nilai ETM berfluktuasi secara signifikan, dimulai dari angka positif sekitar 4000, kemudian turun tajam hingga mendekati minus 4000, dan terus berosilasi antara nilai positif dan negatif dengan variasi yang besar. Dalam periode menengah dari 20 hingga hari 60, fluktuasi masih berlanjut dengan pola yang tidak stabil, termasuk puncak kecil sekitar hari ke-40 yang diikuti oleh penurunan signifikan. Sedangkan pada periode akhir dari hari 60 hingga hari ke-120, fluktuasi ETM tetap ada, namun amplitudo yang lebih kecil. Bergerak dari sekitar garis nol menunjukkan stabilisasi relatif dan penurunan variabilitas. Secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan bahwa evapotranspirasi potensial atau maksimum mengalami fluktuasi signifikan selama periode pengamatan dengan tren menuju stabilisasi di sekitar garis nol pada periode akhir.
Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan skenario 1 dan skenario 2. Untuk yang terakhir ada kesimpulan. Pemodelan sistem dinamis dengan Vensim memungkinkan analisis mendalam hubungan data cuaca dan neraca air, mensimulasikan berbagai skenario dan dampak perubahan cuaca terhadap distribusi air. Ini penting untuk mengatasi banjir, kekeringan, dan perubahan pola curah hujan. Skenario model neraca air menunjukkan data harian dari berbagai parameter meteorologi dan hidrologi selama periode 120 hari. Parameter yang dianalisis meliputi suhu udara, kelembaban relatif, kecepatan angin, curah hujan, dan aliran permukaan. Berdasarkan hasil running, terlihat perubahan dalam kadar air tanah, transpirasi aktual, evaporasi, perkolasi, dan evapotranspirasi selama 120 hari, menunjukkan adaptasi tanaman terhadap variasi lingkungan yang signifikan seperti curah hujan tinggi dan cuaca yang ekstrim. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.